Strategi ini muncul dengan ide sederhana, yaitu memanfaatkan titik equilibrium harga dengan menentukan pantulan atas dan bawahnya, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk trading. Teori mengatakan trading terbaik adalah saat market trending, tapi pemula pun tahu kalau itu bullshit. Nyatanya, market bekerja secara fraktal, bahkan hampir acak sama sekali. Segala teori dan wejangan para suhu seakan mental oleh realita market. Saatnya berdamai dengan realita, singkirkan segala teori kolotmu itu. Jika itu hanya menghasilkan loss, untuk apa dipertahankan? Strategi memanfaatkan market sideways ini memang tidak berjanji akan pasti profit, tapi minimal ini memberikan alternatif penyegaran bahwa ada cara lain trading selain mengikuti garis tren yang semu. Bagaimanapun, trading adalah tentang research. Do your own research. Jangan percaya kata siapapun termasuk konten video ini, kecuali dirimu sendiri, pengalamanmu sendiri, jurnalmu sendiri, dan teknik yang sudah kamu kembangkan sendiri. Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah teknik analisa pada market sideways dengan menggunakan kombinasi 3 indikator. Market sideways memang kadang membosankan, kita hanya seperti penonton yang melihat naik turunnya harga. Bila Anda terbiasa trading di market trending, pasti menjenuhkan menunggu market yang tak kunjung breakout. Biasanya para trader akan mencari reversal atau awal tren untuk melakukan trading dan hanya akan wait and see ketika market sedang sideways. Market sedang sideways sebenarnya adalah dikarenakan antara buyer dan seller sedang melakukan konsolidasi untuk menentukan arah harga selanjutnya, dan terkadang konsolidasi tersebut bisa memakan waktu lama. Dalam kondisi konsolidasi antara buyer dan seller, harga mengalami kondisi yang disebut equilibrium atau titik keseimbangan, atau biasa kita sebut kondisi sideways. Saat kondisi tersebut terjadi, biasanya strategi trader dengan memanfaatkan kondisi overbought atau oversold akan menjadi sangat efektif. Ini biasanya disebut dengan strategi mean reversion. Mean berarti rata-rata, reversion berarti berbalik. Maka mean reversion berarti berbalik ke harga rata-rata. Harga biasanya akan cenderung berbalik ke arah rata-rata. Untuk memudahkan, kita bisa menghitung harga rata-rata dan mengetahui kapan harga melewati harga rata-rata tersebut atau kondisi overbought dan oversold. Akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan indikator. Beberapa indikator terbaik yang akan kita gunakan antara lain, yang pertama adalah indikator RSI, dapat digunakan untuk membaca kondisi overbought atau oversold yang ekstrim. Yang kedua adalah Bollinger Bands. Fungsi MA dan standar deviasi BB dapat kita gunakan untuk mengetahui volatilitas harga. Yang ketiga adalah Moving Average sebagai filter tambahan untuk memperkuat akurasi. Lebih lanjut tentang penjelasan strategi pada market sideways. Bollinger Bands merupakan salah satu indikator terbaik untuk market sideways. Dalam percobaan singkat yang kita lakukan pada market sideways, BB menunjukkan sedikit sekali sinyal false. Sinyal buy maupun sell pada kondisi sideways cukup akurat. Tapi tentu kita tidak bisa percaya ya, hanya dengan satu indikator. Indikator kedua yang akan kita gunakan adalah RSI. RSI merupakan salah satu indikator osilator yang cukup baik untuk mengetahui seberapa jenuh harga atau kondisi overbought dan oversold. RSI lebih fleksibel karena bisa digunakan pada market sideways ataupun trending. Tinggal memilih indikator apa yang digunakan sebagai pendamping RSI. Karena di sini kita menggunakan RSI untuk mendampingi indikator BB, maka market sideways adalah kondisi terbaik untuk mencari sinyal trading. RSI di sini hanya akan kita gunakan sebagai filter apakah yang dikatakan BB valid atau tidak. Maka kita tidak akan menggunakan default periode dari RSI yaitu 14. Kita ubah periode RSI menjadi periode 2. Tentu dengan periode 2 akan banyak false signal jika kita menggunakan RSI sebagai indikator utama. Tetapi karena indikator utama yang kita gunakan adalah BB dan RSI di sini hanya berfungsi sebagai filter tambahan, RSI periode 2 saya kira cukup sebagai validator
dari sinyal indikator BB. Terakhir, indikator yang juga kita gunakan sebagai filter atau validator adalah MA10 dan MA200. Kita hanya akan melakukan sell jika MA10 berada di bawah MA200. Sebaliknya, kita hanya akan melakukan entry buy jika MA10 berada di atas MA200. Sekalipun dua indikator yaitu BB dan RSI menunjukkan sinyal entry, tapi jika tidak mendapatkan konfirmasi atau validasi dari MA10 dan MA200, kita tidak akan melakukan entry buy maupun sell. Sekarang kita akan masuk pada step by step strategi trading pada market sideways dengan menggunakan kombinasi 3 indikator. Di sini kita akan mencoba simulasikan dengan posisi buy. Langkah pertama, pastikan harga menyentuh garis lower dari indikator BB. Untuk memasang posisi buy, konfirmasi pertama yang ditunggu adalah harga menyentuh garis lower BB dan memantul membreak garis MA yang ada di tengah BB. Harga yang menyentuh atau bahkan di luar garis lower band mengindikasikan bahwa harga sudah di luar range deviasi atau harga mengalami kondisi oversold, sehingga kita dapat mencari sinyal buy dengan menunggu konfirmasi berikutnya. Jarak antara harga menyentuh lower BB dengan harga breakout garis MA tengah BB sebaiknya tidak lebih dari 10 candle, karena di sini kita mencari pantulan harga. Dan pastikan candle yang membreak garis tengah MA adalah candle Marubozu yang panjang. Kalian bisa menetapkan standar kalian sendiri. Misalkan candle harus sepanjang berapa pip. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Langkah kedua, pastikan garis RSI sedang berada di level 50-70. Konfirmasi selanjutnya selain BB adalah pastikan indikator RSI sedang berada di level 50-70. Ini merupakan konfirmasi tambahan bahwa RSI memberitahu kita sedang terjadi penerusan tren naik, sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk mengikuti arus tren. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga, pastikan garis MA10 berada di atas garis MA200. Konfirmasi terakhir yaitu pastikan bahwa tren jangka pendek sedang dalam kondisi uptrend. Cara mendeteksinya adalah bahwa MA10 sedang berada di atas MA200. Jadi posisi buy hanya boleh kita lakukan ketika 3 indikator ini yaitu BB, RSI, dan MA mengonfirmasi sinyal buy seperti yang dijelaskan barusan. Langkah keempat, pasang SL sedikit di bawah swing low terakhir. Selanjutnya kita bisa memasang SL di bawah swing low terakhir. Jangan terlalu mepet karena harga bisa saja melebar. Langkah kelima atau terakhir, pasang take profit ketika harga menembus middle band atau menyentuh lower band. Ambil profit ketika harga menembus middle band atau menyentuh lower band. Terakhir, cara menentukan TP yang pertama, kita bisa memasang TP minimal 1:1 atau 2:1 dengan SL kita, sehingga kita tidak membutuhkan akurasi terlalu tinggi untuk dapat profit di akhir. Atau kita juga bisa closing profit manual dengan cara menunggu MA10 crossover dengan MA200 dari atas ke bawah, karena itu adalah tanda adanya perubahan tren. Atau yang kedua, kita bisa menunggu harga menyentuh garis middle BB. Itu adalah garis yang dianggap resisten oleh harga. Terserah kalian mau pilih cara yang mana. Sedikit catatan ya, jika kalian mau posisi sell sama seperti di atas caranya, tinggal dibalik saja logikanya. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari strategi 3 indikator yang memanfaatkan market sideways ini? Dalam mempelajari strategi ini, setidaknya kalian harus memahami prinsip kerja 3 indikator sekaligus, yaitu Bollinger Bands, RSI, dan MA. Semuanya saling berkombinasi menjadi satu strategi trading yang cukup bisa diandalkan. Tentu beberapa hal bisa kalian modifikasi jika kalian mungkin menemukan cara yang lebih baik. Bebas lah ya, tapi setidaknya kalian sudah melakukan testing dengan menggunakan demo akun selama beberapa bulan sebelum akhirnya mengetahui letak kelemahan atau kelebihan strategi ini. Terakhir, mengutip kata dari anonim, first you must learn to play by the rule, then you must forget the rules and play from your heart. Saya Trianto Adi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.